converted shouts into a bull's sound. The condemned criminals were locked inside the device, and a fire was set, and they were burnt to death. Some modern scholars question whether the brazen bull ever existed. Hai Penners, welcome to Pen Story. Penners, sudah menjadi aturan sejak dulu setiap yang melakukan kesalahan akan diganjar berupa hukuman, dan hukuman di setiap negara jenisnya berbeda-beda. Nah, di konten kali ini kita akan membahas beberapa hukuman mengerikan yang ada di dunia, dan semuanya udah Pen Story tulis hari ini. Sebelum lanjut ke videonya, biar Pen Story rajin update tiap hari, kasih dukungan kamu dengan cara subscribe, like, dan nyalain lonceng notifikasinya. Udah, lanjut. Chinese Water Torture. Hukuman mengerikan yang pertama ini terinspirasi dari sebuah tetesan air yang terus-menerus jatuh ke sebuah batu dan lama-kelamaan batu itu berlubang. Nah, pada abad 16 sampai dengan abad 19 di Cina ada sebuah metode tetes air untuk membuat efek jera kepada pelaku pemerkosaan. Caranya bisa dibilang sangat simpel loh Penners, yaitu air akan diteteskan secara perlahan ke dahi tahanan, kayak gini contohnya. Memang kedengarannya sih cuma tetesan air biasa yang gak bakal nyakitin tahanan ya kan? Tapi dengan posisi telentang dan tangan serta kaki diikat, para tahanan gak akan bisa menghindar dari setiap tetesan air yang jatuh ke dahi mereka. Rata-rata di 8 jam pertama, para tahanan sudah merasakan kecemasan, dan setelah 20 jam mereka mulai merasakan kalau dahinya itu berlubang karena tekanan air yang jatuh dilakukan terus-menerus. Kemudian setelah 48 jam lamanya, para tahanan udah boleh dilepaskan, tapi dengan mental yang sudah rusak. Kalau saya bilang sih kayak terapi gitu ya. Kalian tertarik mencobanya? Sebaiknya jangan deh, takut nanti kena mental. Judas Cradle. Selama abad pertengahan di Eropa, berbagai alat penyiksaan mulai diciptakan dengan tujuan yang berbeda. Salah satu perangkat yang paling brutal dan umum digunakan adalah Judas Cradle, yang juga dikenal dengan nama alternatif Judas Chair. Seperti apa proses hukumannya? Yuk kita lihat. Waduh, ngeri banget ya Penners. Duduk di kursi biasa aja kadang kalau kelamaan bisa terasa sakit, apalagi duduk di atas benda bentuk piramid gitu ya. Dengan keadaan tangan dan kaki terikat, semakin korban banyak bergerak, ujung runcing dari benda itu akan semakin masuk ke lubang kehidupan. Gak bisa dibayangin kan kalau hukuman seperti itu masih berlaku di zaman sekarang. Iron Maiden. Iron Maiden adalah alat penyiksaan yang terbuat dari besi berbentuk seperti peti mati. Pada bagian sisi dalam dindingnya terdapat paku-paku yang sudah ditancapkan. Tujuannya adalah agar saat pintu itu ditutup, paku-paku tersebut mengenai beberapa bagian seperti kedua mata, dada, dan alat kelamin. Namun, paku-paku tersebut dibuat tidak panjang agar tidak langsung menusuk dan langsung merenggut nyawa si korban, tapi dibuat pendek agar menyiksa perlahan sampai korban kehabisan darah. Namun keaslian dari Iron Maiden sebagai perangkat nyata masih diperdebatkan oleh para ilmuwan. Hingga berbagai bukti yang terdokumentasi dari alat tersebut ditemukan, dapat dipastikan bahwa Iron Maiden benar-benar ada walaupun mungkin tidak digunakan selama abad pertengahan di kawasan Eropa sana.
Brazen Bull. Zaman sekarang membuat patung hewan tentunya dipergunakan untuk pajangan atau juga buat perayaan hari-hari penting dong ya. Namun di zaman Yunani kuno, seorang raja tiran bernama Palaris yang terkenal sebagai pemimpin gila dan kejam mempunyai ide yang sangat mengerikan untuk menghukum rakyatnya yang membangkang, yaitu dengan cara memanggang korban hidup-hidup di dalam perut patung banteng dan mempertontonkan hal tersebut kepada masyarakatnya. Today's video, we'll be looking into the brazen bull torture. This form of torture is a horrible way to be punished. Perillos of Athens invented and brought inside the device, and a fire was set, and they were burnt to death. Some modern scholars question whether the brazen bull ever existed. Transform the prisoner's cries into sounds of an infuriated bull. Phalaris is said to have ordered the bull to Laris after finishing the construction of the device, quote, "His screams will come to you through the pipes as the tenderest, most pathetic, most melodious of bellowings," end quote. Perillos believed that he would have received a reward for his invention. On the other hand, udah jelas ini ya, raja gila dan kejam. Yap, patung banteng yang terbuat dari perunggu tersebut dirancang menyesuaikan ukuran tubuh manusia pada umumnya. Dan pada bagian mulut banteng diberikan pipa khusus untuk mendengarkan jeritan korban dari luar. Siapapun yang berada di dalam perut banteng itu hanya bisa bertahan dalam waktu 20 menit sebelum kehilangan nyawanya. Namun ada kisah yang mengenaskan dari pembuat patung banteng tersebut. Seorang perajin perunggu bernama Perillos diutus oleh Raja Palaris untuk membuat patung banteng. Nah, setelah Perillos menyelesaikan tugasnya, dia menjadi orang pertama yang dimasukkan ke dalam perut patung banteng tersebut. Jadi setelah patung itu selesai dibuat, Raja Palaris ini penasaran pengen dengerin gimana teriakan korban dari dalam perut patung tersebut. Makanya dimasukkanlah Perillos. Red Torture. Kehidupan di Eropa pada masa Yunani kuno meninggalkan banyak cerita mengenaskan dan mengerikan. Karena pada masa itu para raja dan pemimpin berlomba dalam menciptakan sebuah hukuman yang bisa dibilang tidak berperi kemanusiaan. Bahkan seekor tikus dijadikan alat untuk menghukum mereka yang tidak patuh terhadap aturan yang dibuat oleh sang raja, yaitu dengan cara memasukkan seekor tikus ke dalam kandang kecil kemudian ditaruh di atas perut para tahanan. Nih, Mimin kasih videonya. Which of the villagers aided them? Who? Who? I didn't see anyone help him. No, stop, please! What are you doing? Please, stop! Please! Karena panasnya api yang membakar kandang tersebut tentu membuat tikus itu panik, lalu mencakar dan menggigit perut korban sampai tembus ke usus Slopeners. Nggak usah dibayangkan kayak gimana rasanya ya. Beruntungnya kita dilahirkan di zaman yang sudah modern ini. Eits, tapi jangan coba-coba melakukan tindak kriminal ya. Karena itu tindakan yang sangat-sangat merugikan diri kita dan tentunya orang lain dong. Tetap patuhi aturan yang ada dan jadilah warga negara yang baik. The Heretic Fork. Penners, ternyata pada zaman dulu penyihir juga bisa dihukum loh. Yaps, hukumannya menggunakan garpu, tapi bukan garpu yang biasa kita gunakan saat makan ya, melainkan garpu khusus yang dibuat dua ujung atas dan bawah yang runcing panjangnya sekitar 10 cm. Dan beginilah gambaran saat alat itu digunakan. Tentunya dengan posisi seperti itu mereka tidak bisa menggelengkan kepala ke sisi manapun. Bahkan untuk bicara aja susah, sedikit gerak auto nusuk deh tuh garpu.
Peners, video ini sekaligus menutup perjumpaan kita di konten kali ini ya. Jangan lupa tonton terus video Pen Story yang lain biar kamu gak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus semangat buat balikin mood optimis kamu biar lebih baik di masa depan. Bye-bye.